Selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik C, menjelajahi sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Bumi kita merupakan bagian dari sebuah sistem yang sangat besar. Kita menamakannya sebagai sistem tata surya. Mari berkenalan dengan benda-benda langit. Bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang biasa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Semakin kecil cahaya kerlap-kerlip yang kita lihat, maka semakin jauh letaknya. Bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Dan ketika malam tiba, mereka terlihat oleh mata kita. Semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya. Planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang, berevolusi, dan juga berotasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Secara umum, planet lebih besar dibandingkan benda-benda langit lainnya selain bintang. Karakteristik lain pada planet yaitu memiliki atmosfer yang menyelimuti. Planet ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi. Ada juga planet yang terbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan dari benda padat. Benda langit ini juga memiliki gaya gravitasi dan kekuatannya berbeda-beda di setiap planet. Bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda yang diorbitnya dan memiliki beragam bentuk. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri dan juga memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki satu bulan, namun ada planet-planet lain yang memiliki lebih dari satu. Asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Benda ini juga mengorbit pada matahari. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Meteorit. Meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Meteorit berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Terkadang, meteorit memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Namun, meteorit bukanlah bintang. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini disebut dengan meteorit. Pengelompokan planet. Walaupun planet berbeda-beda karakteristiknya, namun ada beberapa karakteristik yang serupa. Para ilmuwan astronomi mengelompokkan planet ke dalam beberapa hal. Misalnya, planet dikelompokkan berdasarkan penyusunnya. Planet-planet yang tersusun atas batu dan logam, seperti bumi, disebut planet bebatuan. Adapun planet yang tersusun atas gas atau es, seperti Jupiter dan Uranus, disebut planet gas raksasa. Pluto, Eris, dan Ceres. Pernah dengar tentang planet Pluto? Dulu, Pluto termasuk planet terkecil dalam jajaran sistem tata surya. Bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan kita. Namun, pada tahun 2006, para ilmuwan sepakat bahwa Pluto bukan planet jika dilihat dari karakteristiknya. Akhirnya, Pluto disebut sebagai planet kurcaci atau planet kerdil
bersama kedua benda langit lainnya bernama Ceres dan Eris. Di manakah letak tata surya? Kita tinggal di bumi yang merupakan bagian dari sistem tata surya yang besar. Namun, yang kita pelajari bukanlah satu-satunya tata surya. Bintang-bintang selain matahari juga memiliki benda langit yang mengorbitnya. Semua ini terletak dalam sebuah sistem yang lebih besar lagi bernama galaksi. Galaksi terdiri atas gas, debu, dan jutaan bintang dengan tata suryanya masing-masing. Galaksi juga memiliki pusat gravitasi yang memberikan gaya tarik kepada anggotanya bernama lubang hitam. Tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti. Pada tempat-tempat tertentu di langit, kita bisa melihat sabuk bintang yang merupakan bagian dari galaksi kita. Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di antariksa. Masih banyak galaksi lainnya yang berhasil teramati oleh para ilmuwan. Alam semesta kita sangatlah luas dan memiliki sistem yang mengatur semuanya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Penjelajah yang berkunjung ke Mars. Mars, sebagai planet tetangga dengan lingkungan yang paling mendekati bumi, selalu menarik perhatian para ilmuwan astronomi. Sejak tahun 1970, para ilmuwan sudah mulai mengirimkan pesawat luar angkasa ke Mars untuk mempelajari planet ini. Pada tahun 1996, Badan Antariksa Amerika mengirimkan robot beroda ke planet Mars sebagai bagian dari misi menjelajahi Mars. Robot ini disebut rover, yang dalam bahasa Indonesia artinya pengelana atau pengembara. Rover menjadi spesial karena bisa bergerak mengelilingi Mars dan mengirimkan informasi seperti karakter tanah, debu, cuaca, serta foto ke bumi untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Sampai saat ini, sudah ada 4 rover yang dikirim ke sana. Rover pertama bernama Sojourner, memberikan informasi bahwa dulunya planet Mars merupakan planet yang cukup hangat dan basah. Kemudian tahun 2003, Spirit dan Opportunity, sepasang rover kembar, mendarat dengan misi mencari tanda-tanda keberadaan air dan potensi adanya kehidupan di Mars. Spirit dan Opportunity dikirim di kedua sisi yang berbeda agar bisa mengumpulkan banyak informasi. Dari kedua rover ini, para ilmuwan menemukan bahwa dahulu kala Mars memiliki sungai dan danau dengan air mirip seperti di bumi. Planet ini memiliki air di bawah permukaan seperti bumi. Informasi ini membuat para ilmuwan semakin bersemangat mempelajari Mars. Sekarang, giliran rover bernama Curiosity yang mendarat tahun 2012. Curiosity memiliki misi mencari sisa-sisa air di Mars dan potensi adanya kehidupan di sana. Rover ini dilengkapi banyak kamera dan memberikan banyak foto tentang kondisi di planet ini. Dari Curiosity, para ilmuwan mendapatkan informasi untuk mendesain misi penjelajahan yang aman untuk manusia kelak. Tidak cukup sampai situ, pada tahun 2020, rover bernama Perseverance dikirim dengan misi mencari tahu pertanyaan yang selalu menjadi kunci. Apakah ada tanda-tanda bahwa Mars memiliki kehidupan sebelumnya? Apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia? Perseverance yang tentunya lebih canggih dari kakak-kakaknya mendarat Februari 2021 dan mulai mencari tahu jawaban ini. Teknologi antariksa.
Pengetahuan mengenai antariksa dan penjelajahan yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi antariksa tersebut. Dimulai dari teropong sederhana untuk mengamati langit sampai rover yang dikirim langsung merupakan bukti bahwa manusia terus mengembangkan ilmunya untuk mencari tahu berbagai macam pertanyaan kita mengenai antariksa. Kemajuan teknologi ini ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan luar angkasa. Banyak teknologi yang kita manfaatkan sekarang justru awalnya dibuat untuk perkembangan teknologi antariksa. Telepon pintar. Pada tahun 1990, sebuah tim laboratorium NASA yang mengembangkan pesawat luar angkasa robotik membuat kamera kecil dengan kualitas baik untuk dipasang di badan pesawat. Teknologi inilah yang dipakai dalam kamera di telepon pintar kita. Satelit. Satelit-satelit yang diluncurkan untuk mengorbit bumi merupakan salah satu alasan kita bisa melihat siaran televisi, menerima telepon, dan memakai sistem navigasi. Satelit juga memberikan informasi mengenai kondisi cuaca di bumi serta tanda-tanda pemanasan global. Alat pemurnian air. Pada tahun 1960, sebuah tim menciptakan teknologi yang ditujukan untuk memurnikan air minum bagi para astronot di dalam pesawat luar angkasa. Teknologi ini sampai sekarang banyak dimanfaatkan untuk proses pemurnian air di bumi. Transportasi. Perkembangan pesawat luar angkasa juga memberikan dampak kepada perkembangan transportasi di bumi, salah satunya untuk pengembangan mobil listrik dan pesawat terbang. Teknologi kesehatan. Teknologi antariksa yang awalnya didesain untuk memonitoring kesehatan astronot banyak dikembangkan untuk pengembangan alat kesehatan. Salah satunya alat pemicu jantung dan perkembangan dalam pengobatan kanker. Kacamata dengan lensa anti gores juga terinspirasi dari helm astronot. Peralatan nirkabel. Teknologi antariksa banyak mengembangkan alat-alat elektronik untuk digunakan para astronot di pesawat luar angkasa. Alat-alat ini tentunya harus ringan dan memudahkan gerak para astronot, salah satunya laptop dan pelantang telinga tanpa kabel. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, benda langit terdiri atas bintang, planet, bulan, asteroid, komet, dan meteorit. Kedua, tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas matahari dengan 8 planet, serta benda-benda langit lainnya, seperti yang mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya. Ketiga, gaya gravitasi pada matahari yang membuat semua benda pada tata surya tetap pada orbitnya. Keempat, urutan planet pada tata surya kita yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang kelima, setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda. Sampai saat ini, kehidupan hanya ditemukan di planet Bumi. Demikian pembelajaran topik C, menjelajahi sistem tata surya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya.